Wow, hari ini kakak sangat bersemangat sekali dan kakak yakin kalian juga pasti bersemangat. Iya, kita bersemangat karena kita adalah Super Fan. Nah, saat kita mendukung tim atau idola yang kita suka, itu adalah sebuah kebaikan kita sebagai pendukung dari tim tersebut. Benar banget, kebaikan adalah menunjukkan bahwa orang lain berharga dengan cara kamu memperlakukan mereka. Tapi Kak Baby, jika aku adalah pendukung tim warna orange dan Kak Baby pendukung tim warna ungu, maka kita berlawanan. Jika di jalan aku ngelihat Kak Baby nih lagi butuh bantuan, aku nggak tahu sih aku bakal yakin nolong Kak Baby atau enggak, karena kan kita beda tim. Loh, kok gitu Kande? Tapi Kande, jika beda tim, kita nggak boleh saling menolong ya? Nah, untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Yes, benar banget Kande. Kalau begitu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Let's praise Him! Got a rhythm in my heart and in my soul. Got a reason for this joy I can't control. I wanna sing, I wanna dance, and give everyone a chance to hear about this endless love I know. Oh, what you give to me is not for me to keep, it's for the world to see your love. Shine, you make me glow. You pick me up when I am feeling low. I wanna sing, I wanna dance, and give everyone a chance to hear about this endless love I know. Oh, what you give to me is not for me to keep, it's for the world to see your love. Setelah memuji Tuhan, kakak jadi makin bersemangat karena memuji Tuhan adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi apakah memuliakan Tuhan hanya dengan memuji saja? Ternyata tidak. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang lain juga. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 9 sampai 10a. Kakak bacain ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Wow, ternyata setelah kita memuliakan Tuhan dengan harta yang kita punya, ada janji Tuhan yang luar biasa, yaitu berkat kita akan melimpah-limpah. Saat ini kakak mau ajak kalian belajar memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan jangan lupa untuk memberi dengan sukacita. Kalian siap memberi? Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami semua. Kalau sebentar kami akan memberi, Tuhan yang ajar kami untuk memberi untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat memberi, kids. Oke adik-adik, kita telah memberi persembahan, sekarang waktunya kita untuk menyembah nama Tuhan. Kakak minta kita siapkan hati kita dan berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again.
grace unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab berisi 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat kita mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu Allah dan hidupnya diubahkan. Sekarang kita akan membahas cerita yang luar biasa dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 36. Orang banyak mulai mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Kepopulerannya membuat para ahli Taurat khawatir karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Apa yang ia rencanakan? Jadi mereka mulai mencari cara untuk menjebak Yesus. Suatu hari seorang ahli Taurat mendapat kesempatan untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bertanya balik padanya, apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi sang ahli Taurat ingin melakukan hal yang termudah. Jadi ia bertanya lagi. Tentu saja, tapi siapakah sesamaku manusia? Yesus tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jadi Yesus mulai bercerita. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jika Yesus bercerita di masa sekarang, mungkin ceritanya akan seperti ini. Seorang bernama Ben sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, ke Yeriko. Ia sendirian, tapi ia sudah mempersiapkan semuanya. Botol minum, dendeng, dan penangkal ular juga sudah kubawa. Dan aku juga sudah membawa koin emas yang banyak. Dan berikan padaku. Oh, aku tersesat. Sekelompok perampok menyerang Ben, mengambil seluruh miliknya, dan meninggalkannya hampir mati di tepi jalan. Tolong, aku mohon, tolong aku. Tidak ada yang mendengarnya. Matahari mulai naik, tanda hari mulai siang. Akhirnya ia mendengar langkah kaki. Di bawah sinar matahari ia mencoba melihat lebih jelas. Seorang pria dengan celana kaki dan kemeja biru sedang berjalan ke arahnya. Pada awalnya, aku akan cari bahasa Yunani untuk kata awalnya supaya aku terlihat pandai. Dia adalah pendeta yang sedang mempersiapkan khotbahnya. Tolong aku. Pendeta itu menyadari Ben yang tergeletak di jalanan, tapi ia segera melihat handphonenya. Pura-pura nggak melihat Ben. Malah ia menyeberang untuk menghindari Ben. Tolong. Tapi pendeta itu pergi. Tenggorokan Ben mulai kering dan ia bahkan tidak bisa menelan. Tiba-tiba ia melihat orang lain. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seorang pemimpin pujian sedang berjalan ke arahnya. Ia menggunakan skinny jeans, shawl, dan AirPods. Tolong aku. Pemimpin pujian itu melihat Ben, tapi ia menyingkir ke sisi jalan yang lain dan mengeraskan volume AirPodnya sambil berlalu. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Semakin suaranya menjauh,
Semakin Ben putus asa. Dan hari sudah mulai malam. Sekali lagi, Ben mendengar seorang yang datang. Ia menoleh dan melihat seekor keledai samar-samar. Dari penampilannya, Ben tahu bahwa orang ini bukan orang Yahudi. Dia orang Samaria. Oh, tidak. Meskipun mereka adalah saudara, terjadi konflik yang menyebabkan orang Yahudi dan Samaria saling bermusuhan. Dan orang Samaria menyembah Allah dengan cara yang berbeda. Singkat cerita, Ben tidak yakin orang Samaria itu akan membantunya. Apa itu? Orang Samaria itu berhenti, turun dari keledainya dan menghampiri Ben. Oh tidak, siapa yang melakukan ini? Orang Samaria itu segera mencari peralatan di dalam tasnya. Ini minumlah dulu, lukanya cukup dalam. Aku punya minyak dan anggur untuk membersihkan kamu. Orang Samaria itu membantu luka Ben dan menaikkannya ke atas keledainya. Hati-hati, peluk lehernya dan lenganmu seperti ini. Ketika malam tiba, orang Samaria itu membawa Ben ke sebuah penginapan untuk dirawat. Terima kasih. Pagi harinya, orang Samaria itu membayar pemilik penginapannya. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya. Selamat tinggal. Terima kasih. Ketika Yesus selesai bercerita, orang-orang terdiam. Ia bertanya kepada ahli Taurat, menurutmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari semua orang yang dirampok itu? Ahli Taurat itu mulai ragu. Jika ia menjawab pertanyaan Yesus dengan orang Samaria, berarti ia sedang mengatakan bahwa semua orang, meskipun mereka sangat berbeda, adalah sesamamu manusia. Mungkin dalam hal ini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Cerita Yesus sangat jelas. Perintah kasihilah sama manusia tidak hanya untuk orang-orang di sekelilingmu. Sesamamu manusia berarti semua orang yang perlu untuk melihat kasih Allah melalui kamu. Luar biasa ya. Yesus berkata kasih samamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yes, bener kan Dek? Tapi sesamamu itu apakah tetangga, saudara, atau sama pendukung Kak? Sesamamu itu adalah semua orang KBB, termasuk mereka yang berbeda dengan kita dalam mendukung tim. Kaya atau miskin, kita harus tetap mengasihi mereka. Jangan lihat perbedaan menjadi sesuatu yang membuat kita tidak mengasihi mereka. Tapi kita harus berusaha mengasihi semua orang, bahkan musuh kita. Jadi, hal yang perlu diingat hari ini adalah be kind to people who are different from you. Sampai ketemu di ibadah Kids minggu depan. Dan jangan lupa untuk menjadi lebih baik lagi kepada teman kita dan semuanya. Oke? God bless you.